Pemirsa, sejumlah kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan Selasa sore ini mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum mendatangi kantor Pengadilan Negeri Bandung mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Pendaftaran pra-peradilan dilayangkan untuk mematahkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang dianggap kuasa hukum tidak bersalah. Sementara pihak Polda Jabar akan segera mengirimkan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah pemeriksaan saksi selesai. Pemirsa, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan alias Peron mengajukan gugatan pra-peradilan dan bukti apakah saja yang dibawa ke pengadilan kita tanyakan kepada kuasa hukum Peggy Setiawan dengan Pak Tony RM. Selamat petang Pak Tony. Ya, selamat petang. Pak Tony, ini bukti apa yang akan nanti disampaikan untuk gugatan pra-peradilan? Ya, alat bukti itu ada keterangan saksi, ya. Ada juga bukti-bukti surat ya. Jadi keterangan-keterangan saksi yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan itu pada saat kejadian itu berada di Bandung, tentu ini menjadi alat bukti yang akan nanti diajukan di persidangan pra-peradilan. Kemudian selain itu juga ada bukti-bukti surat ya, seperti pembayaran gaji atau kasbon, itu catatan pembayaran gaji atau kasbon. Kemudian ada bukti-bukti screenshot dari status Facebooknya Peggy Setiawan ya, itu juga menjadi bukti bahwa memang Peggy Setiawan ya berada di Bandung dalam kurun waktu yang lama ya. Itu ya, diantaranya itu. Nah, selanjutnya nanti kami akan ajukan di persidangan nanti. Ya, saksi-saksinya ini siapa saja? Ada berapa banyak saksi yang akan diajukan selain ada dokumen-dokumen tadi? Iya, saksi sebagaimana yang sudah muncul di media massa ya, yaitu ada Suharsono atau Bondol, kemudian ada Ibnu, ada Robi, kemudian ada Suparman, kemudian ada Pak Agus ya yang pemilik proyek itu. Nah, kemudian termasuk juga ada Pak Rudi ya, bapaknya ya. Nah, itu semua saksi-saksi yang sudah diperiksa itu ya, itu akan kami ajukan sebagai bukti bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Nah, selain itu juga sakat sakral yang pernah diperlihatkan foto oleh penyidik Polda Jabar dan Cirebon Kota ya, waktu itu anggota kepolisian Cirebon Kota dan Polda Jabar yang pernah ditunjukkan foto Peggy alias Peron. Kemudian ketika Peggy Setiawan ditangkap, sakat sakral melihat bahwa yang ditangkap ini beda dengan foto yang waktu ditunjukkan. Maka sakat sakral juga bisa diajukan sebagai saksi ya, merupakan alat bukti keterangan saksi juga. Baik, dengan begitu. Saksi dan juga dokumen yang sudah disiapkan ini, Pak Tony, apakah ini sudah yakin bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah dan bukan pelaku yang seharusnya ditangkap? Ya, untuk alat bukti yang kami miliki ya, itu merupakan yang sangat kuat bagi kami. Yang lebih kami pertanyakan lagi nanti apa alat buktinya ya penyidik menetapkan tersangka terhadap Peggy Setiawan ya, minimalnya kan 2 alat bukti. 2 alat bukti apa kan? Nah, sepengetahuan kami dalam konferensi pers Polda Jawa Barat ya, saat itu menetapkan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini berdasarkan pengakuan atau keterangan saksi, yaitu saudara Aep dan ada terpidana yang memang masih belum jelas. Nah, kalau hanya itu ya, keterangan saksi saja ya, itu pengakuan ya, keterangan saksi saja, maka kami yakin ya alat bukti itu tidak begitu kuat ya untuk menetapkan tersangka, begitu. Oke. Nah, sudah dapat konfirmasi belum dari semua saksi yang Anda sebutkan termasuk Sakat Tatal bahwa nanti akan bersedia membantu menjadi saksi dalam sidang pra-peradilan? Ya, semuanya sudah bersedia ya. Semuanya sudah bersedia karena mereka ingin menyampaikan yang sebenarnya, mereka juga ingin menegakkan
kebenaran, mereka ingin mengungkap kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi, mereka ingin. Karena sudah lama sudah lelah ya peristiwa ini selalu ditutup-tutupi ya, sehingga ingin menyampaikan yang sebenarnya. Baik, Pak Tony, saya juga ingin minta pendapat Anda ini. Polda Jabar kabarnya akan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi. Ini akan seperti apa nantinya? Ya, itu hak penyidik ya kalau mau mengirimkan berkas perkara ke Polda Jabar, bila mana mereka berkasnya sudah dianggap lengkap ya silakan saja. Namun ya, kalau menurut keterangan Bid Humas Polda Jabar, Pak Kombes Julius Abraham, bahwa masih banyak saksi-saksi yang diperiksa, terutama pemeriksaan psikologi bukan hanya terhadap Peggy Setiawan, melainkan terhadap saksi-saksi juga. Dan sampai hari ini pun saksi-saksi itu baru hanya Ibu Kartini dan bapaknya Peggy Setiawan, Pak Rudi. Sementara Ibu Kartini juga belum bisa ya menolak, dan saya lihat baru bapaknya Rudi. Sementara saksi-saksi lain yang perlu diperiksa itu kan belum. Ini memakan waktu yang cukup panjang. Belum lagi rekonstruksi. Rekonstruksi itu harus karena supaya membuat terang bagaimana peristiwa itu dilakukan. Tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku, maka harus dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi aja belum. Jadi kalau mengatakan minggu depan ya silakan saja. Kalau memang berkasnya sudah percaya diri, dinyatakan lengkap ya akan kami lawan nanti kan di persidangan. Ya, Pak Tony, ini kan berkas sudah dimasukkan, sudah diterima begitu ya. Sudah tahu belum kapan jadwal persidangan akan dilakukan? Belum. Nanti menunggu biasanya ya, karena ini menjadi atensi, menjadi perhatian masyarakat, biasanya lebih cepat. 2 hari biasanya sudah ada panggilan. Ya, sekitar 2 hari lagi akan ada panggilan. Nah, kemudian tadi kita juga mendengar bahwa hari ini saya ingin mendapatkan informasi dari kuasa hukum bahwa hari ini Ibu Kartini tadi juga disebutkan harusnya diagendakan menjalani pemeriksaan, tapi yang bersangkutan tidak berkenan hadir. Kenapa, Mas? Ya, alasannya adalah karena tidak ada relevansinya ya. Jadi penasihat hukum itu sepakat memutuskan bahwa Ibu Kartini menolak ya. Penasihat hukum menolak karena tidak ada relevansinya. Yang peristiwa pidana ini kan tersangka yang ditetapkan tersangka itu kan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan kalau dilakukan tes psikologis ya silakan, karena memang tersangka untuk melihat ini punya kepribadian nggak untuk melakukan tindak pidana atau tidak kan. Nah, tetapi kalau Ibu Kartini ya ini tidak ada relevansinya, jauh kan. Ibu Kartini bukanlah saksi yang ada di tempat, bukanlah orang yang terlibat yang harus dites secara psikologi kepribadiannya, kejiwaannya, sehingga kesimpulan kami tidak ada relevansinya kalau Ibu Kartini diperiksa psikologisnya untuk peristiwa pidana pembunuhan Vina Eki ini. Itu pertama. Kedua, Ibu Kartini itu secara saksi ya sudah diperiksa ya, sebagai saksi sudah diperiksa di Polda Jabar ya, sehingga sudah sangat cukuplah untuk menjelaskan bahwa Ibu Kartini adalah orang tuanya Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Peron. Yang itu. Baik, terima kasih Pak Tony Arep sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kami tunggu kelanjutan dari pra peradilan. Terima kasih Pak Tony.